pernah Romo. Asmani. Diam aja sih dari tadi. Asmani, salam kenal ya. Ya Romo, salam kenal juga. Romo tinggal di mana? Romo yang mana? Romo Jerry atau Ya yang mana? Allah, Ini orang Romo lah. diperhatikan, tapi enggak tahu Rama tinggal di mana. Iya, Romonya pun nggak tahu atau di Amerika atau di Roma ke. Pokoknya kami di Saya tanya dulu, Indonesia. Asmani Laila tinggal di mana? Katolik? Saya di Tangerang Romo. Katolik ya? Iya Romo, Katolik barusan lah saya ya. dapat. Iya Katolik lah Romo. Ya mang. Oh tidak, karena Asmani Laila saya pikir anak Arab lah, anak apalah. Ya. Anak Arab. Arab. Malah di mana di Jakarta? Kan nama. Kiranya Romo bilang anak haram ya Allah. Ya Tuhan. Malah di mana di Jakarta? Ini orang Tangerang. Di Tangerang Bu. Saya baru ke gereja 1 kali dalam 1 tahun ini, baru saya temukan bukan paroki sih, stasi di arah Serpong di Sumareko, Katolik yang baru terbuka itu. Santa apa itu teh? Yang baru terbuka itu lah Romo. Di bagian mana? Sumarekon ya? Iya Romo. Santa Clara? Itu Bekasi Utara? enggak, masih stasi di Romo, tapi gerejanya itu besar banget. Baru saya ke situ. Itu ada lantai 2, lantai 2-nya itu di situ diadakan misanya. Baru di lantai 1 ke bawah di situ ada aula kalau kebanyakan umat. 3 tempatnya lah Romo. Kemarin itu masih hanya stasi, umatnya luar biasa Romo. Di bagian mana ya? Banyak. Dekat BSD Romo. Aduh, Enggak jauh dari Lego. kami yang tidak pernah kerja di Jakarta nih bingung nih mau jelaskan. Ya, begitulah Romo. Jadi maunya mau cerita. Saya di hutan sawit ini. Baru Pater ada di hutan sawit Kalimantan nih, bingung nih. Saya di antara tanaman ini, di mana? tanaman ini Pater di ganja mana? di mana nih? Romonya tinggal di mana? Tinggal di pastoran sih. Ya pastorannya kan banyak Romo. Alamak. Di Nias pun banyak pastoran. Pastorannya di mana Romo? Di Kalimantan mana? Saya melanglang buana ke Kalimantan selain Barat. Kemarin baru dari pinggir Mahakam lalu sekarang di pinggir Barito. Bentar. Pinggir Mahakamnya mana? Ini pater siapa ini? Saya rasa Samarinda tak kenal deh aku. Ya, kalau kenal Santo Lukas ya itu basic domisilinya kami di sana. Sebentar toh, aku umat Santo Lukas loh. Aduh, Bentar. Romo Sopo. Romo Yere. Saya dulu tugas di Barong, ya kami yang digantikan Romo Yon. Astaga. Sekarang di mana mau sekarang tugasnya? Tugasnya di pinggir Barito sekarang, di Kalteng, Buntok. Oh, di Buntok tempatnya Romo Yap. Grace. Siap. Coba banget. Tempatnya Romo Grace tuh. Ya. Oke, Laila, ada pertanyaan? Oh, Romo tinggal di mana? Asmani Laila. Ya Romo, ada sih pertanyaan saya Romo. Jadi Ini orang pertanyaan Batak ini ini kayaknya. sebenarnya Kayaknya orang Nias nih. Antara saya Batak. orangnya. Oh, ini sudah. Iya. Ternyata Romo Yer tulisannya paroki mana itu? Aduh. Oh, maaf ya, Romo. Perkenalkan saya ya Romo, saya Keuskupan Sibolga. Keuskupan Sibolga, Paroki Santa Maria Ratu Surga Tegijita, Stasi Bonaventura. Tapi sekarang di Tangerang gitu. Iya, sekarang merantau cari sesuap nasi lah Romo, sesuap nasi putih sebutirnya itulah, makanya merantau Romo. Sudah berapa lama merantau? Baru 6 bulan Romo. Sebelumnya sih saya tinggalnya di Medan. Oh, berarti di sana gampang ya. Tapi di sini baru 6 bulan di Iya, dulu BSD, itu ya. saya biasanya di Hayamuruk Romo, di Santo Antonius, di Paroki Santo Antonius Medan.
Oh, Di di situ Medan. dulu saya sering ikut misa. Oke, Bu. Itu ada orang Nias di bawah, Nias Selatan. Coba kalian sapa, Siapa baku itu? sapa dalam bahasa Nias dulu. Ya, Febri, saya Febri. juga Selatan. Oh ya, ada yang bilang saya di sebelahnya. Saya bingung, tambah bingung lagi saya ini. Kalian ini. Apa Romo? Tidak ya, saya baca komen di bawah. Nias Selatan. Lalu Han Batisa bilang saya di sebelahnya. Berarti Nias Di Utara. sebelahnya. Oke, Saya silakan, Nias silakan. Salve Om Santos. Salve. Silakan. Bu Asmani, Laila. Silakan. Aduh, aku masih belum ibu-ibu Romo aja mah. Iya, maaf ya. Iya, oke, Asmani, silakan Laila, bisa ditanya. Romo, kenapa sih di gereja kita Katolik itu sih yang jadi pertanyaan saya kan, misalnya di buat pohon itu sih hanya terkadang sih kecil itu ya, tapi itu pun yang harus hidup. Kenapa nggak buatan itu manusia itu kan di gereja-gereja yang nggak Katolik itu kan besar-besar dan itu kan buatan. Karena di kita asli, di sana palsu. Selesai. Pasti ada penjelasannya itu Romo. Romo ini aku memang sih pernah ada jawaban tapi masih Tidak, pohon apa dulu pertanyaan saya? Saya belum mengerti Pohon Asmani. apa sih? pohon Natalnya Romo. Misalnya Astaga. kalau Natal itu kan Romo, misalnya kan di gereja kita Katolik sih, tetap itu ini jadi bertanya-tanya saya kan, kenapa sih di gereja kami ini Katolik pohon Natalnya kecil-kecil kali, Padahal padahal di paroki Santo Lukas selalu gede. Tergantung ya tapi parokinya. itu kan pohonnya kan Bu asli kan, misalnya kan pohon cemara yang masih hidup kan, bukan buatan Habis kan. aja motong pohon. Nah, itu kan yang asli kan Bu, bukan yang buatan. Tapi rata-rata di luar kita Katolik buatan tangan manusia gitulah. Jadi kok Maksudnya itulah. tidak, sebentar, saya. Oke, di yang Protestan itu mereka pohon asli. Maksud tidak mengerti, saya tidak mengerti. Iya Romo, misalnya kan yang buatan itu Tidak. sama. Belum pertanyaan. Di gereja Katolik pohon asli, di Protestan Iya. pohon buatan, begitu. Iya Romo, Di Katolik kecil, di Protestan besar, begitu. besar-besar. Iya Romo, betul. Oke, sekarang pertanyaan kita sebelum masuk ke pohon-pohon. Protestan mereka tidak percaya kepada tradisi, tidak mengikuti tradisi. Engkau harus tanya Protestan, kenapa kamu merayakan Natal? Karena di dalam kitab suci tidak bilang harus buat pohon Natal, karena ini tidak jatuh tanggal berapa. Berarti kenapa kamu merayakan kalau kamu menolak tradisi? Sebelum engkau bertanya tentang pohon besar atau kecil, pohon palsu atau buatan, imitasi, pertanyaan dulu, kenapa Protestan merayakan Natal, sedangkan mereka tidak mendasarkan dirinya pada tradisi? Itu pertanyaan karena- pertama. Ya Romo, cumanya itu sih aja sih. Jadi kayak kan bertanya karena udah sering saya ke gereja di luar Katolik kan selalu ada perbedaan itu, selalu saya tanyakan sendiri ya Romo. Tapi inilah baru saya Oke. dalam hati saya. Tradisi Romo. merayakan dengan pohon Natal dan semuanya itu tidak dalam kitab suci. Tetapi ketika Protestan merayakan dengan pohon Natal dan semua, artinya mengambil tradisi Katolik. Artinya Protestan sedang ikut apa yang dibuat oleh tradisi Katolik. Bisa mengerti, Laila? Ngerti Romo. Artinya mereka tidak berhak merayakan tradisinya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua engkau tanya kenapa di Katolik pohon asli, yang di sana imitasi. Ya sudah, cari yang asli saja, jangan cari yang imitasi itu. Iya Romo, ini kalau memang itu alasannya sih Romo, saya kan hanya bertanya-tanya aja alasannya kok bisa ya.
selama ini itu kan yang saya tahu kan Romo itu Ya, hanya saya mengerti. pertanyaan dalam hati Saya mengerti. aja. Sekarang engkau harus tanya mereka yang teman-teman Protestanmu. Bisa ya kamu merayakan Natal? Begitu kan? Harus tanya begitu mereka. Saya nggak menemukan jawaban. Kalau dari mereka nanti Romo bahaya jawabannya. Tapi kalau dari Romo jawabannya mungkin udah oke lah itu. Ya, mereka mengikuti tradisi kita. Romo, saya sedikit menambahkan Romo. Saya Ya. ini kan cuman berhenti sampai sakramen penerimaan komuni. Tapi saya nggak lanjut krisma ini Romo. Krisma itu penting nggak Romo? Sangat. Kamu sudah menikah Katolik, Cinti? Saya menikah Katolik Romo, tapi enak. Kedua kakak saya itu dia ekspres. Jadi dia waktu terima komuni pertama dia langsung dapat krisma. Sedangkan Kamu pasti saya sudah kan krisma, enggak, karena karena saya tidak kan ikut mungkin dari kamu kecil. menikah Katolik nggak krisma di Indonesia. Enggak Romo, saya belum krisma Romo. Saya terakhir cuman penerimaan komuni pertama Romo. Ya, kalau dalam syaratnya secara kanonik di sakramen pembaptisan. Tapi pertanyaanmu sekarang, penting nggak sakramen krisma? Oke? Iya Ini itu penting yang saya sekali. Karena apa? mau tanya Romo. Karena ya penting karena ketika frater tolong bantu. Kisah 8 ayat 13, orang-orang Samaria belum terima sakramen krisma. Walaupun mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus, dalam otoritas Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi mereka belum terima sakramen krisma. Dan Filipus diakon tidak bisa beri sakramen krisma. Karena itu Petrus dan Yohanes harus pergi ke sana supaya orang-orang Samaria menerima Roh Kudus dari sakramen krisma. Oke. Kisah 8 ayat mulai dari 13 berarti. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Oleh Filipus. Sekarang 14, rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa Samaria telah dibaptis tapi belum terima sakramen krisma. Oke. Ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Lanjut, frater. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Filipus diakon tidak bisa memberikan sakramen krisma. Mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus, artinya dalam otoritasnya Yesus, yaitu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nanti kesempatan lain saya jelaskan. Apa yang dibuat oleh uskup ini, rasul Yohanes dan Petrus ini? Lanjut, frater. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Intinya, penting sekali sakramen krisma. Menerima Roh Kudus. Maaf. Paulus menghadapi situasi yang sama di Efesus. Di dalam 19, kisah 19 ayat 1, frater, sampai 5. Maaf. Kisah 19 ayat 1 sampai 5. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya,
yaitu Yesus. Oke, tahan dulu, frater. Baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan. Walaupun mereka sudah dibaptis dalam baptisan Yohanes, di sini Paulus menggagalkan pembaptisan Yohanes. Karena mereka belum dibaptis dalam nama Yesus. Nanti setelah dibaptis, Paulus menumpangkan tangan, memberikan sakramen krisma supaya mereka mendapat Roh Kudus. Oke, lanjut frater. Mereka dibaptis ulang atau tidak? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke, satu, sakramen pertama. Karena pembaptisan Yohanes, pembaptis punya bukan Tritunggal. Hanya untuk pertobatan. Nanti kalau kita sandingkan ke Matius 1 ayat 5. Oke, nanti sebentar kita ke sana. Di sini secara jelas bahwa mereka sudah dibaptis dalam pembaptisan Yohanes Pembaptis untuk pertobatan, tetapi mereka tidak kenal apa itu Roh Kudus. Kamu sudah terima Roh Kudus? Belum. Apa itu Roh Kudus? Kami baru dengar. Oh, ternyata pembaptisan apa? Dengan pembaptisan apa kamu dibaptis? Pembaptisan Yohanes. Pembaptisan Yohanes dijelaskan oleh Paulus adalah untuk pertobatan. Tetapi pembaptisan, lalu mereka setelah mendengarkan itu, mereka menyerahkan dirinya dibaptis. Paulus membaptis mereka dalam nama Yesus, titik. Ayat berikutnya, frater, setelah menerima pembaptisan, sekarang mereka masuk ke dalam sakramen kedua, yaitu krisma, frater. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Artinya sudah frater, sudah cukup. Jadi dua sakramen yang diberikan oleh Paulus kepada orang di Efesus. Yang pertama sakramen pembaptisan menggantikan apa yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu Paulus bilang, tidak, itu untuk pertobatan, tetapi kamu harus dibaptis dalam nama Yesus, artinya dalam otoritasnya Yesus. Maka dia baptis lagi, setelah itu dia langsung kasih sakramen krisma, menumpangkan tangan, supaya menerima Roh Kudus. Kalau engkau tanya, betapa pentingnya krisma, sangat penting. Orang Samaria dan Efesus menerima krisma dari uskup, dari para rasul ini. Supaya Roh Kudus turun atas mereka. Karena itu di dalam, frater, engkau bisa dapat KGK 1285 KGK. Yo, KGK 1285. Ada. Ya, frater. Apa itu sakramen krisma, untuk apa? Ya, 1285. Lagi. Ya, oke. Ya, ini bunyinya. Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk memperlengkapi rahmat baptisan. Ya. Ada kutipan Pretonanda, berkat sakramen penguatan mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Lumen Gentium artikel 11. Akhirnya krisma penguatan membuat engkau diwajibkan untuk mewartakan iman dan membela iman Katolik. Saran, dekati Pastor Proki, komentar yang sesungguhnya yang benar seperti apa, nanti akan dilihat proses selanjutnya untuk krisma. Oke, Romo, karena kan terima komuni pertama itu, terima komuni pertama itu kan saya waktu itu masih SD kan, Romo, masih umur 9 tahun atau 10 tahun ya. Nah, untuk krisma itu kan masih belum cukup umur. Krisma kan harus umur berapa gitu kan, Romo? Makanya itu 14 sampai sekarang 14 atau 13. Iya, itu. Nah, itu makanya saya kelewatan sampai sekarang sama suami masih belum.
Oh ya, coba kamu pasti mungkin sudah atau sebelum perkawinan akan dibuat untuk yang mau menikah, tapi bisa dilihat di nota marginal di akte pembaptisan. Di situ akan ada nota marginal yang mengatakan sudah dibaptis, sudah krisma atau belum. Biasanya begitu. Iya, belum Romo, dua-duanya sama suami. Makanya ini lagi mau ngajak suami untuk ikut sakramen krisma. Komentar dulu ke Pak Soproki. Mungkin ada Pater, fase bagaimana harus dibuat dalam kondisi Indonesia. Silakan Pater. Iya Romo. Cece, waktu harusnya sudah sih sebelum, karena aturan Iya, kan, pasti saya pikir sudah, tapi mungkin harus. karena aturannya kan sebelum menikah kan harus krisma dulu sih. Tapi kok aku nggak ngerti loh. Cece sudah menikah berapa tahun ini? 9 tahun. Saya di Hati Kudus Yesus nikahnya di Katedral Surabaya. Lah, kok bisa? Tapi coba Iya. ini, coba nanti cek di surat baptis dulu, karena di form surat baptis itu kan semua sudah ada di situ. Soalnya kan krisma itu ada nama lagi kan ya Romo ya. Iya. Ada nama lagi kan di depannya. Enggak ada, saya cuman Brigita aja. Urutannya kan kayak gini loh. Baptis, lalu komuni, lalu krisma. Baru kemudian menikah, misalnya. Tapi makanya gimana ya? Coba nanti, karena di surat baptis itu biasanya ada urutannya itu. Oke, Romo, coba nanti Nanti coba Cece pergi ke paroki dulu. Konfirmasi Dicek dulu, pasti sudah. Dicek dulu. Cek di surat baptisnya Cece dulu. Saya sebelum nikah itu cuman ikut pelajaran pernikahan itu ya Romo ya 3 kali ya kalau nggak salah. Kursus. KPP. Iya itu. Persiapan hidup berkeluarga. Betul, sama Romo, terus habis gitu pemberkatan pernikahan, udah gitu aja. Wah. Waktu di kanonik nggak ditanyai? Enggak. Makanya ini saya sama suami lagi mau cari-cari ini mau Nggak apa-apa, Wis. mau terima sakramen krisma karena kita berdua belum. Ke Oh ya. katedral nanti ya. Ke katedral. Oke, nanti Cece lihat aja dulu coba yakinkan dirimu di surat baptismu apakah sudah atau belum. Tapi kalau memang dirimu yakin belum krisma, ya sudah ke paroki aja. Ke paroki untuk dekati. Nanti Romo juga nanti akan memeriksa akta atau surat pembaptisanmu lagi. Coba dekati aja dulu Romo. Itu Romo ada yang komen, iya banyak yang tua baru krisma itu. Iya saya juga belum memang. Krisma itu kan biasa di beberapa tempat itu bukan tergantung berapa tahun, tergantung agenda Bapak Uskup sih. Biasanya 3 tahunan, 5 tahunan, 2 tahunan, setahunan, tergantung agendanya beliau. Dan karena kan di setiap keuskupan itu kan banyak paroki, Jadi kalau bayangkan kalau semua ajukan untuk pelayanan krisma, waduh Bapak Uskup. Samarinda tiap tahun. Iya, Samarinda tiap tahun, tapi tergantung agenda Bapak Uskup. Makanya pastor itu harus mengajukan dulu komunikasi dengan Bapak Uskup supaya dijadwalkan. Coba Cece ke paroki katedral aja di Surabaya. Ke parokinya Cece aja. Jangan dulu ke katedral, Bu. Datang ke paroki yang di mana menikah atau di Jangan dulu ke Tadi katedral. tempat Namanya paroki katedral Romo dia. Iya saya menikahnya di Katedral Hati Kudus Paroki Yesus. katedral namanya. baptisannya. Enggak, maksudnya di baptisnya di mana? Baptisannya nang di. Di baptisnya waktu itu di Gereja Santo Marinus. Ya, Di ceknya Surabaya di Timur. pembaptisan di situ. Cek di sana dulu. Oke. Terus komuni? Oke. Ya komuni pertama juga di Santo Marinus. Iya, Oh, ya makanya sudah. ceknya di sana di baptis. Cek ke sana. Pasti Cek sana, Cek. di nota marginalnya Oke, ada. oke. Namanya nota Paroki marginal. asli kan sana toh. Jenengan paroki Saya asli kan ini- sana. Harusnya dulu itu di Surabaya Timur, kan saya di Surabaya Timur dulu parokinya di Santa Maria Tak Bercela. Ya. Cuman ikut mama untuk dirujuk karena beliau sudah ikut orang tua dari nenek di Santo Marinus. Akhirnya saya ikut pelajaran agama di sana.
ya dibaptis di sana dan terima komuni pertama di sana. Ya, oke. Di dalam Namun di dalam pergi aja ke sana. ke sana. Karena di dalam notifikasi harus dibuat di paroki yang menikahkan atau paroki yang memberikan sakramen krisma akan mengirimkan notifikasi kepada paroki yang membaptis untuk diisi di buku pembaptisan. Oke Romo. Itu untuk ikut krisma itu 1 tahun ya Romo ya? Jangan dulu omong bilang krisma, ikut cek dulu apakah engkau sudah di krisma atau belum. Ada tangannya lagi. Oke. Nggak usah cemas. Semangat, Oke. Cici. Semangat, Cici. Jangan dulu cemas itu. Iya. Itu gampang. Ada susu. Aman aja kok, yang penting dekati dulu pastikan dirimu. Romo, sebenarnya sih masih ada pertanyaan saya ini satu lagi, tapi agak simpel-simpel sih Romo. Tanya saja. Tidak apa. Ini pertanyaan saya ini Romo, kalau di gereja kita Katolik kan para martir itu dipestakan dan bahkan pun ada misa-misa tertentunya kan Romo. Kenapa sih para martir itu tidak juga kita rayakan hari kelahiran mereka? Misalnya kan Bapak Santo Yosef, kita kan ada hari pelindung mereka itu Satu Paulus. Kenapa juga pas kelahiran mereka itu tidak dirayakan di gereja kita Romo? Kenapa hanya hari kemartiran mereka itu aja yang dipestakan di gereja Dirayakan kita? hari kelahirannya, Iya, hari kelahiran. kenapa tidak? Biasanya Iya, Romo, semua santo dirayakan Iya hari Romo, kematian. contohnya itu seperti itu aja tadi Romo, contohnya. Anak dorong kan kerja di bos kan ini resto di Pakuan tuh. Ini. Sebentar dulu kasih mute dulu ya. Oke. Biasanya kita memperingati kematiannya. Hari di mana mereka menyerahkan hidupnya untuk gereja, untuk iman, untuk Tuhan Allah. Oke. Karena banyak yang ada yang santo yang dia bertobatnya ketika sudah besar baru jadi santo, baru masuk proses kekristenan. Berarti kita merayakan mereka yang belum bertobat waktu itu. Bisa mengerti? Bisa Romo, seperti Bapak Santo Yosef kan Romo itu kan nggak tahu kita itu kenapa juga kelahirannya nggak dipestakan Romo, kenapa hanya kematian dan pesta Kita tertentunya? juga tidak tahu Santo Yosef lahir tanggal berapa kan Nona? Karena gini kan, gini. Nah, Romo saya jawab ya. Tapi kenapa harus kematian mereka itu? Apakah ada alasannya gitu ya Romo? Atau Gini, Kak. karena kelahiran mulai kehidupan baru bagi Iya, mereka? Pater Jerry jelaskan. Ya, Jadi bingung saya loh Romo. Ya, gini Rom, Kak Asmani, gini, ya, tidak semua, ya, mohon maaf ya saya bilang, tidak semua di dalam kehidupan para kudus itu seperti sensus, ada tanggal lahirnya, tanggal dia bertobat, tanggal dia ini, tidak semua, karena itu tradisi yang panjang. Dan notabene, saya berangkat pasti dari Yohanes 21, tidak semua itu akan tertulis secara komplit, tetapi itu dihormati sebagai tradisi. Inilah yang menjadi titik di mana gereja dengan titik amannya mempertahankan di mana hari kewafatnya itu, mahkota kemartirannya itu lebih koreng martir ya. Itu lebih koreng martir. Iya Romo. Iya. Mempertahankan di sisi itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan dia di warna liturginya putih dan itu adalah orang kudus, berarti itu adalah hari venerasinya atau hari kanonisasinya dia. Hari di tanggal di mana ia diangkat menjadi seorang kudus. Atau hari di mana dia mengambil di pertobatannya itu. Yang notabene tertulis memang ada di sejarah-sejarah gereja. Tetapi kembali saya katakan di bagian pertama tadi, itu tidak semua. Ya, karena itu tradisi yang notabene kita ini bukan orang kayak sensus penduduk harus lengkap, komplit gitu, nggak bisa. Itu tradisi. Saudari Asmani Laila, kenapa kita merayakan pada hari kematian mereka? Iya Romo, jadi Bukan pertanyaan hari saya. kelahirannya. Kematian para kudus, santo-santa, martir. Itu bukan perayaan duka cita. Oke.
Di situ kenapa kita merayakan tanggal wafatnya mereka? Karena disitulah paling pertama itu merupakan titik awal mereka yang disebut dengan masuk kehidupan kekal. Itu poin pertama. Lalu yang kedua adalah di situ titik puncak dari semua kesaksian imannya selama dia hidup. Bisa dipahami? Jadi dalam tanda petik itu kelahirannya dalam iman, titik puncaknya di situ. Selama dia hidup, ya mungkin karena ya mungkin banyak faktor sih. Kita tidak tahu, misalnya tadi sempat yang celotehnya Pater Hero, kita tidak tahu tanggal lahirnya Santo Yosef. Datuk, nenek, buyut saya nggak tahu tanggal lahir mereka, apalagi Santo Santa. Iya, Romo, makanya sih karena saya mengikuti kita Katolik ini jadi Gini loh, saudara. sangat bangga lah saya, kan ada istilahnya para martir, gini Ya, ada ya, ya, pesta-pesta tertentunya. Jadi kan dalam diri saya senang kok, saya nggak masuk protes. Jadi kok bisa ya? Pasti setiap itu momen itu kan pasti ada alasannya, Romo. Justru karena nggak saya temukan Ya, ya, alasan itu, makanya saya bertanya. Andaikan Ya, saya ya, tahu ya. ya nggak saya tanya kan. Ya, tapi sudah bisa dipahami bahwa gereja merayakan hari kematian mereka dilihat sebagai yang pertama, yaitu titik awal mereka memasuki kekudusan. Layak gereja memberikan mereka. Lalu yang kedua adalah disitulah titik tertinggi puncak dari penghayatan iman mereka, yaitu dengan berani harus mati. Ya mungkin selama mereka hidup perjuangannya jatuh bangun, tapi ketika mereka dimartir, gereja kemudian memberikan bahwa itu merupakan bukti kesaksian iman mereka yang paling tinggi sudah. Sehingga gereja situlah, kalau saya membahasakannya, situlah hari kelahiran mereka dalam iman, ya, dalam kerajaan surga lah boleh saya katakan. Sehingga gereja justru merayakannya di situ. Itu Iya, kurang Romo. lebih. Ya. Karena sebenarnya Romo ada di luar gereja kita yang bertanya kayak gitu sama saya, Romo. Oke. Jadi saya nggak tahu menjawabnya. Jadi saya diam aja harus dan tahu. saya. Engkau harus tahu. Dan jadi yang enggak nanti kan salah. Oke, para martir, ingat bahwa kita merayakan itu ketika mereka masuk ke kerajaan Allah. Ini penting sekali. Memberikan hidupnya untuk Yesus. Sebenarnya Yohanes 11:25 sudah menjelaskan ya sedikit. Terima kasih ya Romo penjelasannya. Sebentar kita baca dulu ayatnya, Asmani. Oh iya Romo. Jangan dulu lari-lari lah, engkau nih suka lari kemana? Mau lari kemana nih? Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita merayakan itu ketika dia berpulang dan akan hidup. Begini, pertanyaan Asmani, kalau kita rayakan tanggal lahirnya, kita nanti mati, nanti meninggal, orang akan ingat kita punya tanggal mati, bukan tanggal lahir. Bisa sih. Jadi itu jadi pertanyaan saya kan Romo, kenapa ya banyak kali kenapa di gereja Katolik ini harus dirayakan seperti itu? Apa sih alasannya itu tadi Romo? Oke, ini penting sekali. Berdoa dan ingat untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah iman akan kebangkitan. 2 Makabe 12 ayat 45. 12 ayat 45. Oke. 12 ayat 45. Lagi pula Yudas Makabe ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Oke, mengingat dan berdoa untuk orang yang telah meninggal adalah pikiran yang musik dan saleh. Asmani Laila. Apalagi para martir yang telah memberikan hidupnya untuk kita.
Karena itu untuk mereka kita harus ingat selalu mereka yang mengajarkan kebenaran itu kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 14. Ingatlah selalu mereka yang mengajarkan kebenaran kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dan orang martir-martir ini kenapa diperingati pada hari mereka meninggal? Itu dijelaskan oleh Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Oke, tahan dulu frater. Asmani bisa mengerti. Bisa Romo. Wahyu 6 ayat 9 mengatakan bahwa ketika buku kitab kelima dibuka, dan materai kelima dibuka dan melihat bahwa mereka yang di BUNUH karena firman Allah, mereka yang menjadi martir karena firman Allah ini. Lanjut frater. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Oke, jadi inilah kenapa kemartiran itu diperingati dalam gereja. Martiran itu akan masih bisa berseru kepada Allah untuk mereka yang masih berada di bumi. Jadi ikut teladan mereka yang mengajarkan kita kepada kebenaran dan tentang yang benar, selalu mengingatkan mereka. Dan jangan lupa para martir ini juga ketika mereka masuk ke dalam hidup baru mereka, menyerahkan nyawa mereka untuk Injil dan firman Allah, mereka harus melepaskan nyawanya. Pada saat itulah kita memperingati mereka. Begitu Asmani. Dari sangat jelas Romo. Dari kitab suci. Ya Romo. Jangan lupa catat ayatnya ya. Besok kau tanya lagi nanti. Lagi Romo, setidaknya itu. Hero, aku Ya, izin intinya aja Romo. Ya Bu Arum, ya sebentar saya juga mau pamit Bu Arum. Oke, terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat ya. Kok batuk-batuk terus toh dari tadi? Ya, 2 minggu, hampir 2 minggu batuk dan pilek. Tapi udah lumayan. Terima kasih semuanya. Ya Bu Arum, yo matur nuwun. Bapak Ibu, Yo mantap. yang berkati berkat dalam. Aku Oke. diturunkan, Bu aku Asmani. diturunkan atau turun sendiri? Mau diturunkan saya turunkan. Oke. Oke, turunkanlah. Oke, Asmani Cinta mau di atas. Iya, kita masih ada room ini. Oke, kita salami untuk Alma apa nih? Almade ya. Halo Almade. Halo Almade. Oh, alma mater ya Robert. Almader. YRK. Panggil Almade. Almade. Oke, Asmani, Cinti, atau di bawah ada yang masih ada 2-3 menit, silakan. Saya tanya sedikit ini terakhir. Oh ya, Mas. engkau dari tadi mau tanya, silakan. Tadi kan ada penjelasan masalah itu kisah pasal 8 tadi tentang Filipus yang membaptis dalam nama Yesus, belum dibaptis dalam Belum nanti Petrus sama Yohanes. belum terima Pertanyaan kan krisma, begini. belum terima krisma. Belum ke masalah krisma tadi. Kan masalahnya kan begini.
Kan Filipus kan 12 para rasul juga. Tidak, Filipus itu diakon, yang itu diakon. Amin. Dia bukan rasul paman. Bukan. Dia bukan Filipus rasul. Yang itu yang engkau baca yang kita Beda. 8 itu Filipus diakon yang ditabiskan di kisah 6, kisah 5. Ya. Kisah 5. Beda Bukan Filipus rasul itu bukan. Berarti engkau baca beda. daftar para diakon dulu di Filipus 5. Di kisah 5. Di kisah 5 ya. Ayat Kisah 5, coba kau lihat daftar para diakon. Bukan yang rasul ya, Mekai. Oh iya ini ada Iya, 6 Romo iya. yang 6 bab 6. Bab 6 bukan bab 5 tadi. Oke, bab 6. Ya. Nih nama Daftar mereka. para diakon. Ya. Bab 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Bisa mengerti. Oke. Nikanor, Saya- Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Itu dia. Bisa. Oke. Makanya setelah dia ditabiskan dari diakon penumpangan tangan, jangan lupa frater, setelah daftar itu rasul menumpangkan tangan tidak, engkau lanjut. Ini penting sekali pentabisan. Ya, betul. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Setelah itu Filipus diutus ke Samaria. Ya. Stefanus nanti di bab 6, Stefanus nanti juga yang setelah itu dia langsung pergi dengan penuh Roh Kudus, dia nanti dia kesian juga martir pertama. Oke. Jadi mereka adalah daftar para diakon. Filipus makanya Filipus hanya bisa baptis tapi tidak bisa beri krisma, karena itu sangat biblis. Makanya para diakon nanti frater nanti ditabiskan diakon, dia hanya bisa beri sakramen perkawinan dan sakramen pembaptisan tetapi dalam upacara sabda. Ya, Ya, itu betul. saya tertanya-tanya tadi, saya kalau sama-sama rasul apa bedanya kuasa kan? Bukan. Apakah ada hierarki masa itu? Ya. Itu Dia bukan diakon. Filipus rasul ya, Paman Melo ya. Dia hanya bisa membaptis. Ya, betul. Lagi yang kedua, mau saya cuma sampaikan, tadi ada ibu tadi mengeluh masalah tanya belum krisma. Kebetulan saya di sini tengah merekomendasi, ada saudara yang dari kampung kan, dia orang mau minta kursus pernikahan, dia minta semua dokumen kan, belum nikah semua ada surat krisma semua lengkap dari Indonesia kirim hari ini. Kenapa itu tadi tak ada bilang belum krisma lagi? Sudah nikah semua. saya bisa mengerti dalam konteks mungkin Cynthia harus konsentrasi untuk cari data secara benar di dalam namanya di dalam surat pembaptisan ada namanya, kalau dalam Spanyol nota marginal. Di situ nota yang dibuat ketika paroki yang membaptis itu menerima informasi dari paroki yang memberi krisma atau paroki yang menikahkan atau paroki yang merayakan eksekias, dalam pengertian misa apa ya? Misa eksekias nih, frater. Misa arwah, penguburan. Itu juga harus dilaporkan ke paroki yang membaptis supaya diisi di dalam nota marginal, ada spasi di dalam keterangan di dalam ini buku pembaptisan bahwa sudah dikrisma tanggal sekian di paroki mana, folionya mana, nomornya berapa, juga kematiannya kapan, kalau sudah meninggal itu harus diisi. Ya, karena juga diperkuat dalam ini Romo. Dulu KHK itu juga mengatakan begini. Jadi ketika ada berhalang dari imam yang kebetulan dia di paroki itu tetapi terhalang oleh karena tugas atau pelayanan yang lain, maka dia bisa memberikan mandat kepada rekan imam yang berada di dekenat itu. Dengan catatan bahwa ketika telah melaksanakan sakramen, dokumen atau naskah atau sebuah perkamen yang telah dilaksanakan dari sakramen itu dilaporkan. Ini yang kadang-kadang lupa, dilaporkan. Itu. Ini persoalan lupa. Ini jadi persoalan besar. Karena begini teman-teman, tidak ada sistem administrasi selengkap, terstruktur seperti gereja Katolik. Nah, Romo, ini mumpung saya juga ngurus baptisan anak saya kan, 2 bulan lagi mau dibaptis, sekalian saya urus ini krismanya ini.
Saya mau tanya. Engkau tanya dulu di Proki di mana engkau dibaptis, bahwa di dalam situ ada nota nggak yang mengatakan engkau sudah dikrisma. Oke, ini penting sekali ya teman-teman. Atau mungkin kekeliruan dari Proki yang membuat krisma yang tidak membuat laporan, itu juga harus ditanyakan. Oke? Ataupun ibu itu tak ingat kak, ada pernahkah mungkin, kan itu kan dioles di dahi, mungkin ada satu masa mungkin ibu tidak sadar atau gimana coba, mungkin saat waktu sambut Enggak, baru. beneran Om, belum terima. Saya bisa Karena mengerti. kan dua Saya bisa namanya, mengerti. nama baptis sama nama krisma kan berbeda kan Om. Saya cuma nama baptis aja, masih belum punya nama krisma saya. Ya, nanti cek dulu di surat pembaptisan, oke? Cek dulu. Jangan sampai ada di situ. Yang kedua, saya bisa mengerti Melo kalau secara kanonik dia tidak menekankan krisma untuk menikah, pembaptisan. Tetapi tergantung hierarkis ordinaris uskup setempat dan konferensi negara setempat. Oke, itu yang saya bisa mengerti dalam pengertian itu. Harus dicek sungguh-sungguh. Silakan kita sapa lagi. Siap Romo. Almade dan Haris. Halo Almade. Halo Haris. Salve Romo. Yo Haris. Ya, engkau beberapa hari ini ya, selama saya lihat rajin ya. Izin belajar Romo. Oh, santai aja. Silakan. Kita sama-sama belajar. Saya 10 menit lagi ya teman-teman. Ya, saya dari dulu dari SD sekolah Katolik. Saya kuliah di Unpar Parahyangan Bandung. Ya awam biasa lah. Cuma ikut misa, ya coba mengerti dan membaca. Saya baca banyak dari Katolisitas ya. Dulu waktu masih ya belum nikah, kemudian banyak waktu lah malam-malam baca gitu. Sebenarnya saya nggak tertarik untuk terlibat dalam diskusi-diskusi atau polemik-polemik, tapi lama-lama gatel juga Romo ngelihat itu mereka serangnya terlalu ya. Serangnya Melihat- terlalu gitu kan. tidak logis dan ya nggak tahu ya dalam pemahaman saya karena kita ngikutin dari SD sampai kuliah sampai sekarang gitu, kayaknya Katolik itu logis banget. Dan ketemu sama Romo Cafe itu benar-benar beberapa ayat saya ketemu, wah mantep nih. Kita aja yang nggak tahu, bukan berarti gereja tidak punya jawaban, tetapi kita yang nggak tahu gitu loh. Ingat, semua dokumen gereja punya pendasaran biblis. Dogma ajaran. Ya, Karena dasar iman Katolik ada 3, tradisi, kitab suci, dan magisterium. iya. Saya cuma kepikiran begini Romo, itu teman-teman dari Protestan, mereka itu membaca Alkitab hanya seperti satu. Kalau kita nonton film ya, kita nonton film itu kayak dari satu sisi, dari banyak sisi gitu ya. Tapi kita tidak melihat bahwa kalau kita di dalam film itu, kita itu cuma melihat dinding-dinding dan di sekitar kita. Kita nggak ngelihat kejadian yang terjadi di seberang lautan gitu ya. Jadi timeline itu benar-benar sebenarnya penting. Jadi kayak mereka melihat Alkitab sebagai satu yang final, udah ditulis lengkap. Tapi perjalanan dari ketika Yesus diangkat ke surga sampai Alkitab itu benar-benar di kanon, itu adalah perjalanan waktu yang bertahun-tahun, ratusan tahun gitu. Dan pengalaman iman itu dituliskan oleh bapak-bapak gereja sebagai depositori buat kita. Termasuk dalam perjanjian baru yang sebenarnya adalah pengalaman iman juga dari rasul-rasul, dari Paulus, Petrus, Yohanes, dan terutama yang saya bilang kemarin surat Ibrani itu yang benar-benar kayak pengajaran gitu ya. Jadi bukan kata-kata Yesus tapi seseorang mungkin Rasul Paulus yang mengajarkan kita bahwa Yesus itu seperti ini gitu loh. Yesus itu seperti ini yang sudah digambarkan di perjanjian lama. Ya, itu harus runutannya mulai dari Kisah kan? Betul. Ya, Kisah sudah pengajaran para rasul. Hanya kita kembali ke Wahyu ketika Yesus sendiri mengatakan kepada Yohanes, tulislah. Iya. Jadi sebenarnya menurut saya
Alkitab itu bukan cuma ajaran dari Yesus, tapi ajaran dari para rasul yang benar-benar kayak gini ya. Kita menceritakan tentang seseorang, kita menceritakan pengalaman kita tentang Yesus. Kemudian pengalaman kita itu dievaluasi oleh gereja sebagai pengalaman yang otentik. Maka itu bisa dimasukkan dalam kanon gitu. Menurut saya seperti itu. Kira-kira begitu. Oh ya, Paulus memberikan 7 kriteria untuk ikut Paulus. Frater, 2 Timotius 3 ayat 10. Ada 7 kriteria untuk ikut Paulus. Supaya sampai ke Yesus. Karena kita setia kepada pengajaran para rasul untuk sampai ke Yesus. Bagaimana kita sampai ke Yesus tanpa menyentuh para rasul? Om Haris. Iya. Timotius 3 ayat Ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Oke. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Tahan dulu, Frater. Cara. Yang pertama, ajaranku kepada Uskup Timotius loh. Kamu telah mengikuti. Yang pertama, ajaranku. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Yang saya terima dari Tuhan, itulah yang saya teruskan kepada kamu. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Jangan ke sana, Frater. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Satu gereja, satu Tuhan, satu pneuma, Roh Kudus, satu pembaptisan, satu iman, satu Allah Bapa dari semua. Apa yang diajarkan oleh Paulus tentang gereja? Di dalam Efesus 1 ayat 22-23, gereja adalah kepenuhan dari Kristus dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Apa yang diajarkan Paulus tentang gereja? Didirikan di atas dasar para rasul, Efesus 2 ayat 20. Apa yang diajarkan oleh para rasul? Efesus 2 ayat 19. Persekutuan dengan para kudus. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Contoh, apa yang diajarkan oleh Paulus tentang Ekaristi? Sampai dia datang lagi, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui bahwa itu tubuh Kristus, mendatangkan kemurkaan Allah untuk dirinya sendiri, kebinasan untuk dirinya sendiri. Karena itu, ketika kamu tidak layak menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan minum cawan dan makan roti dan minum cawan Kristus, kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Paulus membela kehadiran nyata Kristus di dalam Ekaristi. Masih banyak lagi apa yang diajarkan Paulus. Kamu telah mengikuti ajaranku, apalagi Frater? Cara hidup Paulus dalam Roma 15 ayat 16 TB2, supaya menjadi pelayan bangsa-bangsa lain sebagai imam. Cara hidupnya sebagai imam. Frater, engkau tahan duduk siku di 2 Timotius tadi. Engkau TB2 kah yang engkau pakai? ada Roma. Oke, baca TB2 Roma 15 ayat 16. Cara hidupnya Paulus sebagai apa? Roma 1. Roma 15 ayat 16. Oke. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Bukan. 15 ayat 16. Roma. Oh ya, 15-16. Sorry. Bab 15 ayat 16. Oke, bab 15. Oke. Ya. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain, sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Supaya menjadi pelayan bangsa-bangsa lain sebagai imam. Cara hidupku sebagai imam. Timotius, kamu mengikuti itu. Masih banyak lagi cara hidup yang Paulus di penjara lah, di mana lah, mewartakan Kristus yang sama. Jangan memutarbalikkan Injil dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7. Bukan Injil lain, melainkan ada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Dan walaupun ada malaikat yang datang untuk mewartakan Injil yang lain atau memutarbalikkan Injil Kristus ini, anatema. Itu cara hidupnya Paulus. Setia. Pergi konsultasi dengan Petrus dalam Galatia 1 ayat 18. Dan di sana dia tinggal bersama dengan Petrus 15 hari. Tidak buat denominasi sendiri. Cara hidupnya Paulus. Lanjut, Frater. Ajaranku, cara hidupku. Pendirianku. Pendiriannya Paulus. Dia pergi buka denominasi?
Tidak, dia pergi ke koinonia. Kalau kita perhatikan kisah 1 ayat 18-19, dia menetap bersama dengan para murid di Damaskus. Lalu ayat 26 dari kisah 9 ayat 26, dia pergi untuk bergabung dengan para rasul di Yerusalem. Bukan untuk memecah-mecahkan diri. Pendirian adalah menjadikan dirinya bersatu, berkoinonia dengan para rasul yang lain. Lanjut. Cara hidupku, pendirianku, imanku. berapa iman di dalam Efesus 4 ayat 5? Satu iman, satu pembaptisan, satu gereja, satu tubuh. Satu pengharapan sebagai sebuah panggilan. Bukan ada ribu-ribuan. Satu-satu saja dia bilang. Efesus berapa Romo? Efesus berapa Romo? 4:4-6. Satu gereja, satu tubuh dalam satu roh. Yang terkandung dalam satu panggilanmu. Pengharapanmu sebagai sebuah panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, satu Allah dari Bapa dari semua, oleh semua dan untuk semua. Itulah Paulus punya iman. Satu apa lagi, frater? Kesabaranku. Sabarnya Paulus tuh minta, dia menderita, dia apa tetap sabar. Kalau orang tidak sabar, dia buka dia punya denominasi. Paulus tidak mengajarkan itu. Kesabaran bukan berarti memecahkan diri. Lanjut. Kasihku. Berapa kasih? Definisi kasih dalam 1 Korintus. Perhatikan, kasih ini lebih besar daripada iman atau tidak. 1 Korintus 13 ayat 2. 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tiada berguna. Ayat 4. Ikutilah kasihku. Kasih punya 14 definisi. Frater, ayat 4 selanjut sampai dengan 7. 14 definisi kasih menurut Paulus. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena pembenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. 14 kriteria cinta. Ayat 13. Siapa yang lebih besar? Iman, harapan, dan kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Timoteus, engkau telah mengikuti kasihku. Kembali ke 2 Timoteus tadi, frater. 3 ayat 10. Lagi 2 ya, lagi 1. Kamu telah mengikuti kasihku. Dia telah memberikan definisi di 1 Korintus apa itu kasih. Dan ketekunanku. Apa yang dibuat oleh Paulus? Tekun. 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 1 Korintus 9. Ayat 15 selanjutnya. Konsentrasi di ayat 18. Ketekunan membuat dia tidak menggunakan hak untuk mendapatkan sesuatu. 1 Korintus 9 ayat 15 Romo. Ayat dari ayat 15. Oke. Namun aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hakku itu. Hak pertama. Ayat 13 hak pertamanya. Dia tidak menggunakan hak pertamanya. Yang pertama, hak pertama. Ayat 13. 13. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Hak sebagai imam melayani mezbah. Hak kedua, pewarta. Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka
yang memberitakan Injil harus hidup melalui pemberitaan Injil itu. Ayat 15. Paulus menggunakan hak itu. Namun, aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Lanjut, frater. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab Ayat. lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. 18. Sungguh. Ya. 18. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ya ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. dan Itu. bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Romo ayat berapa tadi Romo? 1 Korintus 9:13 sampai dengan 20, 21 urusan engkau mau pakai yang mana. Dan dia tidak menggunakan hak-haknya. Itulah cara hidup Paulus kalau mau ikut. Mau sampai kepada Yesus melalui cara hidupnya Paulus, ajarannya Paulus, kesabaran, kasihnya, imannya. Ya, kesabaran Jangan hanya gimana, Romo? pakai surat-surat Paulus. Frater, jangan hanya pakai surat-surat Paulus untuk pembenaran doktrin kalian. Hidupilah apa yang dihidup oleh Paulus. Kalau berani. Ini Romo yang kesabaran di bagian mana? Kutipannya. Tadi yang kesabaran sudah, yang 7 kriteria tadi sudah. Oh, Yang oke. 2 Timotius 3 ayat 10 tadi omong tentang 7 hal yang harus kita ikut dari Paulus. Oke. Ya. Begitu Om Haris, bisa dimengerti. Saya pamit ya teman-teman. Oke, baik Romo. Thank you. Romo. Tadi Adel kita panggil berapa kali, Adel Almade tidak jawab, jadi kita tidak sempat dialog dengan dia. Kalian tidur sudah ya? Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Ya. Oke. Yuk, mantap. Cynthia, William baik-baik ya, Cynthia? Iya sudah tidur Romo, tadi sudah izin kok Romo. Oke Romo, Hati-hati makasih ya, banyak Romo. Cynthia ya. Sehat selalu. Kasihan William. Iya Romo. Asmani Laila, anak Ya, anak Romo. apa Salve namanya? Romo, thank you Romo. Salve Kasih semua. Romo. Salve Ya, berkat semuanya. dalam untuk semua, Tuhan memberkati. Berkat dalam. Oke, amin. Minta Amin. maaf untuk Almade, tadi saya panggil beberapa kali tidak dijawab. Oke. Ya.